warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Tolib, NIM 190110096. Di sini saya akan mempraktekkan video tentang metode pembelajaran Al-Quran dengan metode bermain. Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di daerah Ninawa di selatan Irak. Yunus bukan seorang penduduk asli Ninawa karena ia lahir di Palestina. Ia merupakan seorang pendatang di tengah-tengah penduduk Ninawa. Kaum Ninawa adalah kaum yang kaya raya, akan tetapi mereka sangat bakil menggunakan benda, menyembah berhala dan menganggap tempat keramat sebagai tempat ibadah. Yunus membawa ajaran tauhid dan iman. Ia mengajak kaum Ninawa untuk menyembah kepada Allah. Ajaran Nabi Yunus merupakan hal yang baru bagi penduduk Ninawa. Mereka tidak dapat menerimanya. Apalagi membawa ajaran agama itu. 33 tahun berdakwah, Nabi Yunus hanya mendapatkan 2 orang pengikut saja, yakni Rubil dan Tanuh. Hal ini membuatnya sangat sedih. Ia merasa telah berusaha dengan semaksimal untuk mengajak kaum Ninawa kepada Allah. Akan tetapi ajaran yang disampaikannya tidak sedikit pun mengunggah hati mereka. Keadaan ini membuat Yunus putus asa. Ia berpikir bahwa tidak ada lagi harapan kaum Ninawa untuk beriman kepada Allah. Pada suatu hari, Yunus telah bersiap-siap memperbekalkan untuk meninggalkan kaum Ninawa. Sebelum meninggalkannya mereka, Nabi Yunus memperingatkan akan datang azab jika mereka tidak segera bertobat. Nabi Yunus berkata kepada kaum Ninawa, "Wahai kaum Ninawa, sesungguhnya aku peringatkan kepada kalian bahwa jika kalian masih tetap menyembah apa yang kalian sembah saat ini, Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih atas diri kalian. Oleh karena itu, cepatlah kalian bertobat. Semoga Allah mengampuni kalian semua." Itulah seruan terakhir yang telah keluar dari mulut Yunus. Dengan berat hati, Yunus pun melangkah kakinya keluar dari daerah Ninawa. Tobatnya kaum Ninawa. Pada awalnya, kepergian Yunus disambut dengan sukacita oleh penduduk Ninawa. Mereka merasa tidak lagi mendapat gangguan dari Nabi Yunus. Akan tetapi, tidak berapa lama penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan. Mereka melihat awan hitam yang sangat pekat mulai menutupi daerah mereka sedikit demi sedikit. Semakin lama, awan itu akhirnya menutupi langit mereka. Keadaan menjadi sangat gelap. Mereka tidak bisa melihat lagi, kecuali dengan bantuan api yang mereka buat. Keadaan terus-terus berlanjut. Tidak tampak tanda-tanda akan hilangnya awan gelap. Di tengah kekhawatiran yang besar, penduduk Ninawa teringat dengan ucapan Yunus. Mereka mulai berpikir bahwa seruan Yunus adalah kebenaran. Mereka pun semakin khawatir ketika menyadari keadaan ini adalah azab dari Allah. Lalu beberapa orang dari mereka berkata, "Sesungguhnya apa yang terjadi kepada kita merupakan kesalahan kita sendiri. Yunus telah mengajak kita kepada kebenaran, akan tetapi kita mengabaikannya. Sekarang kita menanggung kesalahan dan kebodohan kita. Jika dengan demikian, mengapa kita tidak mencari Yunus dan menerima ajakannya sekarang juga?" Usul salah seorang lainnya dengan semangat. Mulailah mereka mencari Yunus ke segala tempat Ninawa. Mereka mencari Yunus dengan harapan agar Allah tidak menimpa azab kepada mereka. Setelah beberapa lama mereka belum juga menemukan Yunus, padahal mereka telah mencarinya ke semua tempat. Akhirnya mereka pun menghentikan pencarian. Kita sudah mencari Yunus ke semua tempat di Ninawa ini, akan tetapi tampaknya ia telah pergi dan meninggalkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata salah seorang penduduk Ninawa dengan penuh perhatian. Yunus memang sudah pergi, akan tetapi kita harus bertobat kepada Allah. Mari kita bersama-sama bertobat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Jangan ada lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan merugikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dan tidak menghukum kita. Ajak salah seorang pemuka kaum Ninawa. Semua penduduk Ninawa
bertobat kepada Allah. Mereka bersama-sama meninggalkan perbuatan dosa yang selama ini mereka lakukan. Tetesan air mata penyesalan tertumpah di Ninawa. Permohonan ampunan dari Allah keluar dari mulut mereka dengan tulus. Sementara itu, Nabi Yunus terus berjalan kaki. Ia mengembara naik gunung turun gunung tanpa tujuan. Tanpa disadari, ia tiba di sebuah pantai. Ia melihat sekelompok bergegas akan naik sebuah kapal. Ia meminta kepada pemilik kapal agar diizinkan ikut bersama penumpang lain. Setelah mendapat izin, ia segera naik kapal tersebut. Belum lama kapal berlayar, gelombang besar dan angin topan yang kencang datang seluruh penghuni kapal menjadi panik. Nahkoda kapal mengingatkan penumpangnya bahwa berdasarkan tradisi, jika terjadi badai dahsyat menerpa kapal, itu menandakan ada yang penumpang yang telah melakukan dosa besar. Nahkoda tersebut mengadakan pengundian untuk menemukan penumpang yang telah melakukan dosa besar. Dalam pengundian yang dilakukan selama 3 kali berturut-turut, nama Yunus yang terus keluar. Nabi Yunus yang memperhatikan sebuah undian dibuat merasa bahwa keputusan undian itu adalah kehendak Allah. Ia juga sadar bahwa ia telah melakukan dosa yang meninggalkan Ninawa sebelum memperoleh izin dari Allah. Dengan hati yang penuh kerelaan, Nabi Yunus menceburkan diri ke laut dan Allah melayangkan kepada seekor ikan paus untuk menelannya bulat-bulat. Seketika itu kondisi laut menjadi tenang kembali. Kapal dapat melanjutkan perjalanannya. Selama berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merasa bersedih hati. Ia memohon kepada Allah atas dosa dan tindakan yang telah ia lakukannya. Setelah beberapa hari dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terlempar dari mulut ikan ke pantai dalam keadaan kurus, lemah, dan sakit. Akan tetapi dengan rahmat Allah, di tempat ia terdampar tumbuhlah sebuah pohon labu yang dapat menaungi Yunus dengan daun-daunnya. Nabi Yunus pun dapat menikmati buahnya. Setelah Nabi Yunus sembuh, Allah memerintahkan kembali agar berdakwah ke Ninawa. Alangkah terkejutnya Nabi Yunus ketika masuk Ninawa. Ia menemukan orang-orang yang menentang ajarannya kini sudah menjadi orang-orang saleh dan beribadah kepada Allah. Nabi Yunus sangat bersyukur kepada Allah yang bersama kaum Ninawa bersatu membangun dan membenahi negeri tersebut ke arah yang lebih baik. Habibi, hadap sana. Dari Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Oke adik-adik, terima kasih atas pendengarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.